Berteriaklah sepuasmu. Sampai urat lehermu putus, tidak akan ada seorang pun yang mendengar. Berteriaklah. Ayo terus berteriak. Sampai urat lehermu putus. Tak ada seorang pun berani masuk ke dalam kamar ini. Tahu? Berdebah kau, Dodoja. Kepala desa macam apa kau ini? Tukang menodai perempuan. Karena kau tidak mau diajak secara halus, terpaksa aku pakai kekerasan. Siapa sudi meladeni kau, penindas? Kau bukan manusia. Kau hewan. Ya! Kau binatang paling hina. Ah! Kau pengemis sakti. Apa kabar, Dodoja? Lama sekali kita tidak ketemu. Mau apa kau? Biasa, nagih hutang. Hutang? Hutang nyawa. Bukan aku yang membunuh si Kayakas. Bukan aku yang membunuh muridmu, tapi Sartin. Kau juga ikut mengeroyok, bukan? Aku disuruh Sartin. Kalau aku tidak mau, aku yang dibunuh oleh Sartin. Sartin sudah mati. Hah? Mati? Mati oleh Brahma. Oh, Brahma. Nah, kau juga harus mati. Ya. Rawan, meskipun kau terkenal pengemis paling dikjaya, tapi aku bukan anak kecil yang bisa kau ringkus semamu. Aku tidak takut. Tahu? Bagus. Kau sekarang sudah belajar berani. Ya. Pramita. Hah? Cepat kau ke balai desa. Keluarkan Harnum dari kerangkeng. Baik, Rawan. Jangan takut. Semua anak buah si Dodoja ini semuanya sudah mati. Ayo, cepat kau ke sana. Aku mau main-main dengan si Dodoja ini. Baik, Rawan. Nah, Dodoja, perempuan itu sudah pergi. Tinggal kita berdua di dalam kamar ini. Ayo, majulah dan duduk di hadapanku. Aku akan mencabut nyawamu. Memangnya aku patung? Ya! Hei, tidak usah main silat-silatan. Kau bukan bidangnya main silat. Keluarkan saja ilmu sihirmu supaya cepat beres. Ayo. Badebah. Ya! Itu balik desa. Si Tangkil. Dia tergeletak di tanah, membujur, kaku tanpa nyawa. Pasti dibunuh oleh si Rawon. Dan di pekarangan balai desa ini, mayat-mayat berserakan. Ya, pasti semua ini kerjaan si Rawon. Kejam juga dia. Anak buah Dodoja, semuanya dibunuh. Pak Sohan. Renita, mau ke kerangkeng? Benar, Pak. Untuk menangkap aku dan Harnum, kau lari. Nah, di tengah jalan, saya dicegat oleh si pengemis itu. Rawon? Ya, Rawon. Lalu? Saya diajak ke sini, ke balai desa. Wah, dia hebat sekali. Anak buah Pak Dodoja, semuanya dibanting. Tidak bangun lagi sampai sekarang. Nah, sekarang ayo kita ke kerangkeng untuk membebaskan Harnum. Ayo Baik. cepat. Wah, dikunci. Pintu kerangkeng ini, pintu kayu. Digedor pakai balok, pasti jebol. Ya. Sebentar, saya cari balok. Harnum? Harnum pasti
ada di dalam kerangkeng ini. Tapi kenapa dia diam saja? Pasti dia... tidak. Mudah-mudahan hanya pingsan. Ini, saya dapat balok kayu besar. Ayo cepat, kita gedor saja, Pak. Ya. Ya, engselnya sudah mau patah. Terus. Ayo. Sedikit lagi, Pak. Ya. Ayo, sedikit lagi. Harnum. Neng Harnum. Kasihan kau, Harnum. Tentu kau telah disiksa dengan kejam. Pakaianmu robek-robek. Punggungmu bercak-bercak merah darah. Pasti didera pakai cambuk. Dan kedua tanganmu digantung pakai rantai. Kau berdiri tergantung. Terkulai tidak berdaya. Harnum. Dia pingsan. Neng Harnum tidak mati kan? Tidak, Pak Sohan. Jantungnya masih berdetak. Saya bawa balok, Neng. Akan saya batali temali yang mengikat Neng Harnum. Ya, hati-hati Pak Sohan. Iya, Neng. Sudah, Pak Sohan. Tali-talinya sudah putus. Lebih baik digotong saja keluar, Neng. Supaya udaranya agak segar. Di sini pengap. Ayo kita gotong. Ayo. Ya, sudah di sini saja Pak Sohan. Ya. Di serambi depan balai desa ini cukup bersih. Ya, ayo tidurkan di balai-balai itu. Iya, ya. Bagaimana? Tidak apa-apa kan? Rawon, sini cepat. Aduh. Kasihan Harnum. Pasti dia disiksa. Iya, pakaiannya copang-camping. Punggungnya luka-luka bergaris. Pasti dia didera pakai cambuk. Kuat sekali ketahanan tubuhnya anak ini. Kalau tidak bisa mati. Iya, jantungnya masih berdetak dengan normal, Pak. Pak Sohan. Iya. Bawa Neng Harnum ke rumahmu ya. Kemudian suruh istrimu membersihkan tubuhnya. Luka-lukanya obati ini. Pakai ini. Obat? Ya, obat luka. Iya, baik, Pak. Kau kuat bukan menggendong Neng Harnum? Kuat. Bagus kalau gitu. Kau, Pramita, pukul kentongan yang tergantung di pojok depan balai desa itu. Ya. Untuk apa memukul kentongan? Untuk mengumpulkan semua rakyat desa Halimun ini. Mereka harus tahu, Neng, bahwa durjana yang bercokol di sini sudah lenyap. Dan desa mereka sudah bebas dari cengkraman penindas. Apakah si Dodoja sudah mati? Iya, mayatnya sudah aku pancang pakai tiang bambu di depan balai desa. Kau hebat, Rawon. Kau bisa mengalahkan ilmu sihir si Dodoja yang dahsyat itu. Ya, ilmu sihirnya masih dangkal. Kalau dengan kakaknya si Sartin, waduh, belum tentu aku menang. Iya. Ayo cepat, sudah pukul pentongan itu. Baik. Pukul yang keras terus menerus bertubi-tubi itu. Ya, iya. Tuk, itu terus. Ayo. Rawon, tuh, rakyat sudah berkumpul. Ayo kamu yang pidato. Hah? Aku pidato? Iya, memberikan pengumuman pada rakyat. Tapi pidato apa? Ya terserah kamu. Pokoknya memberitahukan bahwa Pak Dodoja itu sudah mati. Itu saja, sudah lah. Iyalah. Wahai rakyat desa Halimun, dengarkanlah. Pak Dodoja, kepala desa yang bengis itu, sudah mati. Mayatnya bisa saudara-saudara lihat, dipancang di dekat pintu gerbang balai desa. Nah, dengan matinya Pak Dodoja, maka desa Halimun ini bebas. Bebas dari penindasan kepala desa yang lalim itu. Sekian, terima kasih.
Bagaimana Pak Suhan? Syukur, Neng Mita. Neng Harnum sudah bisa duduk. Bagus. Kak Mita. Harnum? Bagaimana kau? Kak Mita tidak apa-apa. Justru saya mencemaskan keadaan dirimu. Pengalaman yang berharga. Kau disiksa ya? Iya, tapi hanya dicambuk. Bukan hanya, tapi keterlaluan mereka itu. Entah berapa puluh kali. Punggung saya dicambuk. Saya tidak tahu. Sebab saya menutup semua jaringan saraf. Sehingga saya tidak merasakan sakit sama sekali. Kau memang hebat, Harnum. Belum seberapa. Sebab punggung saya tetap luka dan berdarah. Tapi kau hanya dicambuk saja, bukan? Tidak di... Tidak, Kak Mita. Justru saya mencemaskan Kak Mita. Saya pikir Kak Mita pasti di... Ya, memang. Aku diperkosa. Tapi keburu datang Rawon. Syukurlah. Dia datang tepat pada waktunya. Tapi sempat aku mengomel pada dia. Kenapa? Habis, dia tidak datang sejak awal. Setelah kau dikerangkeng dan aku disekap, baru dia muncul. Tidak apa, Kak Mita. Daripada tidak sama sekali, bukan? Iya, saya pun memaklumi. Dia seorang pengemis yang angin-anginan. Tapi kita terpaksa tinggal untuk beberapa hari lagi di desa ini, Kak Mita. Untuk? Untuk memulihkan kesehatan saya. Oh iya, tentu. Tentu, Harnum. Iya, aku berhasil menguasai 204 sambungan tulang belulang di seluruh tubuhku. Dan sekarang aku harus menyatukan rasa dari 204 sambungan ke satu titik penyatuan pikiran dan perasaan. Ya, intisari 204 sambungan tulang belulang di dalam tubuhku sudah menyatu dalam rasa. Aku sudah mencapai tingkat ke-10. Tingkatan terakhir dari ajian serat jiwa. Tak ada satu kekuatan pun yang bisa merobohkan aku. Jangankan manusia, binatang pun bila menyentuh tubuhku akan lumpuh. Akhirnya aku bisa juga menguasai ajian serat jiwa. Sampai tingkat ke-10. Tingkat yang terakhir. Bagaimana, Kak Mita? Kau hebat, Harnum. Hanya dalam waktu 3 hari, kau sudah segar bugar seperti semula. Tidak nampak sama sekali bahwa baru saja kau mengalami siksaan yang kejam. Soalnya saya mengalami luka luar. Hanya badan saya yang babak belur dan luka-luka. Tapi bagian dalam tidak apa-apa. Coba kalau saya luka dalam, bisa 1 bulan saya baru bisa sembuh. Ya, syukurlah Harnum. Dengan begitu, tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. Apakah segala sesuatunya sudah siap? Sudah? Kalau begitu, lebih baik sekarang juga kita berangkat. Iya. Lalu si Rawon bagaimana? Biasa. Dia sih sudah lenyap. Di rumah cucunya? Cucunya? Ya, Pak Dodoja itu. Hah? Pak Dodoja, kepala desa yang lalim itu? Bukan. Maksudnya begini. Si Rawon itu bohong. Dia ngarang cerita pada kita mau mengunjungi cucunya di desa Halimun ini. Padahal bukan. Dia mau membalas dendam pada Pak Dodoja yang telah membunuh muridnya yang bernama Baribin. Sialan benar si Rawon. Kita dibohongi. Pantas Pak Dodoja dan semua anak buahnya dihabiskan. Tidak satu pun yang dibiarkan hidup. Rupanya ada dendam lama di antara mereka. Rupanya dia raja pengemis yang terkenal dan memiliki sebuah perguruan, Harnum. Di antara sekian puluh muridnya itu, yang paling disayangi ialah si Baribin. Entah apa sebab musababnya, suatu ketika si Baribin bentrok dengan gerombolan Sartin. Si Baribin mati dikeroyok. Semenjak itu, si Rawon berkelana mencari Sartin dan kawan-kawannya. Lalu dia kok tahu Pak Dodoja jadi kepala desa di sini? Ya, sebenarnya dia mau ke Madangkara. Ke Madangkara? Mau apa? Mau menemui Brahma. Menemui Kakang Brahma? Ya. Dia mendengar Sartin mau dibunuh oleh Brahma. Nah, dia bermaksud mau bertanya, anak buah Sartin yang lainnya ada di mana. Tapi di tengah jalan, dia melihat kita sedang berbicara dengan kendala. Waktu kita menyusul Kakang Brahma ke Pajajaran? Iya, betul. Nah, dari pembicaraan itu dia jadi tahu
bahwa Brahma tidak ada di Madangkara. Lalu dia membuntuti kita, sebab kita pun mau mencari Brahma. Iya. Waktu kita berbicara dengan Ranggaveni, juga si Rawan mendengarkan. Nah, dari pembicaraan itulah dia menjadi tahu bahwa kita mau ke desa Halimun. Nah, untuk menemui Pak Tirsa almarhum sahabat Brahma. Dan dia menjadi sangat gembira ketika ternyata kawan-kawan Sartin, terutama Dodoja, ada di desa Halimun ini, jadi kepala desa. Selanjutnya, kau sudah tahu kan ceritanya? Ya, kalau begitu, sekarang dia sudah pulang ke tempat asalnya. Aku kira begitu. Nah, itu Pak Sohan. Sudah siap, Neng. Lengkap. Loh, kudanya kok jadi 3 ekor, Pak Sohan? Yang 1 ekor, khusus untuk mengangkut bahan makanan. Wah, penuh banget. Apa saja itu? Macam-macam, Neng. Pokoknya, cukup untuk persediaan 1 bulan. Tidak usahlah, Pak Sohan. Tidak baik menolak pemberian rakyat di sini, Neng. Maksud Pak Sohan? Penduduk desa Halimun ini sangat berterima kasih kepada Neng berdua yang telah membebaskan kami semua dari penderitaan ini. Nah, inilah sebagai tanda terima kasih itu. Ya, baiklah. Saya terima. Terima kasih, Neng. Pak Sohan, kira-kira berapa hari dari sini ke pantai selatan? 5 hari, Neng. Oh, tidak begitu jauh. Ya, saya sering ke pantai selatan. Sudah 3 kali. Tapi yang namanya gua pantai selatan, saya tidak pernah tahu. Tapi di daerah pantai selatan itu banyak gua, bukan? Tidak terlalu banyak, tapi lumayanlah. Iya, nanti akan kami cari sendiri. Iya, ya. Loh, orang-orang itu mau kemana? Mau ke sini. Ada apa, Pak Sohan? Mereka mau mengantarkan Neng berdua. Loh, kami tidak usah diantarkan, Pak Sohan. Hanya sampai batas desa saja. Wah, seperti pembesar saja pakai pelepasan segala. Harnum, kau sudah siap? Siaga. Ayo kita berangkat. Seperti pawai. Biasanya di sekitar sini banyak harimau. Ya, aku bukannya ingin jago-jagoan berkelahi dengan harimau, tapi sekedar untuk menjajal ajian serat jiwa tingkat ke-10. Iya, aku mencium bau harimau. Benar, tidak salah lagi. Di sebelah sana ada harimau. Baik, aku akan ke sana. Tapi terlebih dulu aku harus mengerahkan ajian serat jiwa tingkat ke-10. Ya, semua sambungan tulang belulang di seluruh tubuhku sudah berderak. Sekarang tinggal menyatukannya di dalam rasa. Ajian serat jiwa tingkat ke-10 sudah menyatu di dalam diriku. Sekarang aku cari harimau itu. Nah, itu dia. Seekor harimau cukup besar. Ayo, harimau, majulah. Kok diam saja? Cuma aum-aum saja. Oh iya, harimau tidak akan menyerang kalau tidak diganggu. Baik, akan aku ganggu. Aku lempar dengan potongan dahan kayu. Yat! Ha! Nah, dia marah dan mau. Kalau dia menerkam, aku harus diam, meskipun aku akan dilumatnya. Hah? Luar biasa. Sungguh menakjubkan. Ketika harimau itu menerkamku dan menyentuh tubuhku,
Seketika itu juga dia menjadi lumpuh dan ambruk.